Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Bambang Eko Mulyono, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, dan Ibu Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan tidak lupa narasumber utama yang kita nantikan yaitu adalah Kak Seto Mulyadi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul walaupun hanya melalui dunia maya untuk saling belajar, berbagi, dan belajar bersama bagaimana kira-kira menghadapi era pandemi saat ini dan membuat anak-anak usia dini ini tetap merasakan merdeka belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya mohon izin share PowerPoint yang sudah saya persiapkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya mengambil tema Merdeka Belajar di Rumah dengan metode Montessori. Apa itu metode Montessori, kemudian Merdeka Belajar itu seperti apa, nanti sedikit saya akan mengulas dan kita akan sharing bersama-sama. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dinar Mahendali Nelsana, saya lahir di Madiun dengan sekarang 2 anak, sekarang domisili di Lamongan. Nah, saat ini beberapa waktu lalu kita sempat membaca di salah satu berita online, yaitu berita1.com, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan akan memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai dengan mahasiswa dan termasuk guru dan dosen. Tidak hanya siswa dan mahasiswa saja, tapi menurut Mas Menteri, sapaan hangat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, guru dan dosen juga ingin diberikan kebebasan untuk melakukan hal yang lebih mengarah kepada industri 4.0. Nah, ternyata informasi itu disusul dengan adanya kebijakan berupa surat edaran nomor 1 tahun 2020 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang kebijakan merdeka belajar dalam menentukan kelulusan peserta didik dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Apa aja sih sebenarnya kebijakan tersebut isinya? Kebijakan tersebut meliputi dari USBN, UN, RPP, dan PPDB. Apa itu dan bagaimana pelaksanaannya? Pada USBN, ternyata pelaksanaan USBN pada tahun 2020, pemerintah memberikan sepenuhnya kepada sekolah untuk memberikan wewenang menentukan bagaimana bentuk penilaiannya kelulusan atau USBN, penilaian dalam penilaian USBN. Apakah penilaiannya berupa portofolio, karya tulis, atau berupa penugasan-penugasan lain. Kemudian, poin yang berikutnya itu adalah UN. UN atau yang kita kenal ujian nasional digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan. Asesmen ini dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Harapannya menjadi masukan bagi sekolah untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya. Poin yang ketiga yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Selama ini guru
diarahkan untuk mengikuti format RPP yang kaku, dan kegiatan administrasi pembuatan RPP ini ternyata sangat menyita bagi para guru, sehingga waktu guru untuk mengembangkan kompetensi dan belajar bersama anak-anak itu terkurangi. Nah, RPP di kegiatan Merdeka Belajar kali ini yang dirancang oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, RPP tidak perlu ribet atau bahkan hanya cukup dengan 1 lembar saja, yang dimana itu bisa mencakup semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selebihnya waktu diberikan sepenuhnya kepada guru untuk dapat dialihkan pada kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, poinnya adalah PPDB yang fleksibel. PPDB atau penerimaan peserta didik baru ini, sistem zonasinya diperluas untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan wewenang secara teknis kepada pemerintah daerah untuk melakukan atau menentukan daerah zonasinya seperti apa. Tapi ternyata belum sampai pada Merdeka Belajar diterapkan dengan sepenuhnya, Indonesia kedatangan tamu yang tidak diundang. Bahkan yang sampai saat ini masih berada di sekitar kita. Dan itu yang sangat membahayakan kesehatan bagi semua individu. Apa itu? Yaitu adalah virus corona atau dengan COVID-19. Yang kita kenal dengan COVID-19 yang banyak membuat perubahan-perubahan dalam kegiatan belajar, kegiatan bekerja. Jadi sekolah-sekolah mulai diberlakukan melalui kegiatan daring atau dari rumah, kemudian bekerja juga dimulai dari rumah, dikerjakan di rumah. Ini semua diakibatkan karena adanya pandemi virus corona. Bahkan pemerintah membuat program khusus untuk belajar yang dapat diakses dari rumah, yaitu di TVRI ada program kegiatan belajar yang dimulai dari anak usia dini hingga sekolah menengah. Kemudian orang tua yang awalnya tidak punya waktu karena sibuk bekerja, mau tidak mau terpaksa harus menemani anak-anak belajar di rumah. Baik melalui online maupun melalui yang secara langsung, seperti yang ada di gambar ini. Dari sini, dengan adanya kegiatan belajar dari rumah, otomatis membuat orang tua yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda menjadi kelabakan, bingung, jadi bagaimana saya harus mendampingi anak saya belajar, terutama anak usia dini dan pendidikan sekolah dasar yang sangat membutuhkan dampingan. Nah, dan mereka, orang tua, punya tugas lain selain hanya sekedar menemani belajar, yaitu orang tua wajib memfasilitasi kebutuhan belajar anak di rumah. Belajar itu usia dini ini adalah dimulai dari rumah. Hal ini didukung oleh penelitian dari M. Syahran Jailani bahwa lingkungan keluarga adalah media atau tempat yang utama seorang anak memperoleh pendidikan, di mana ayah dan ibu sebagai anggota keluarga menjadi pilar pendidik pertama dalam proses perkembangan kehidupan anak. Orang tua tidak sekedar membangun silaturahmi dan melakukan berbagai tujuan berkeluarga, seperti tujuan reproduksi, meneruskan keturunan, dan menjalin kasih sayang. Lebih utama, tugas keluarga adalah menciptakan bangunan dan suasana proses pendidikan keluarga, sehingga menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia,
sebagai pondasi dasar yang kokoh dan dalam menapaki kehidupan dan perjalanan anak manusia. Kenyataan tersebut ditopang temuan teori-teori yang mendukung pentingnya pendidikan keluarga sebagai pondasi pendidikan awal. Dan memang benar, sejatinya belajar itu dimulai dari keluarga, seperti yang dikatakan oleh Selo Sumardian dan Abdullah, bahwa keluarga itu adalah kelompok inti, sebab keluarga adalah masyarakat pendidikan pertama yang bersifat alamiah. Kemudian anak dipersiapkan oleh lingkungan keluarga untuk menjalani tingkatan perkembangan sebagai bekal untuk memasuki dunia orang dewasa atau memasuki dunia yang sesungguhnya. Bahasa, adat istiadat, dan seluruh isi kebudayaan merupakan pekerjaan yang dikerjakan keluarga dalam masyarakatnya di dalam mempertahankan kehidupan oleh keluarga. Kemudian dalam keluarga, kepala keluarga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebuah keluarga, di mana bimbingan, ajaran, pemberian contoh, kadang sanksi yang khas dalam sebuah keluarga pasti tidak sama, baik dalam wujud pekerjaan rumah tangga, keagamaan, kemasyarakatan, dan yang lainnya, yang dipikul atas seluruh anggota komunitas keluarga atau secara individual, merupakan cara-cara yang bisa terjadi pada interaksi pendidikan dalam keluarga. Dan karena ketika anak belajar di rumah pun mereka juga harus merdeka, kita harus memperhatikan apa hak-hak yang seharusnya menjadi milik anak yang tidak boleh tertindas, tidak boleh dihilangkan. Yang terkadang orang tua sering lupa akan hal itu. Seperti contohnya pada realitanya tidak semua orang tua, tetapi beberapa di antaranya orang tua kadang mereka akan terganggu ketika anaknya itu sering bertanya, "Bunda, ini apa? Ayah, ini apa?" Sebentar, Bunda masih repot. Nah, katakan biasanya seperti itu. Tidak semua, tetapi beberapa. Kemudian beberapa orang tua juga melarang anaknya bermain kotor-kotoran. Misalnya, anaknya sudah selesai mandi pagi-pagi, kemudian orang tuanya sedang sibuk menanam, gitu. Anaknya bermaksud ingin ikut membantu. Aku ingin membantu, katakanlah seperti itu. Jangan, kamu kan sudah mandi, nak. Nanti kamu kotor lagi, jangan bermain pasir, dan sebagainya. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, kemudian beberapa orang tua juga kadang atau sering memarahi anaknya ketika dia sedang atau mereka sedang bermain. Dan mainannya berantakan, berserakan di mana-mana. Karena memang sebenarnya proses bermainnya belum selesai. Nah, padahal banyak yang dipelajari dari proses bermain anak-anak tersebut. Dan yang sering dijumpai adalah ketika anak menangis, orang tuanya menyuruh diam. Udah diam. Orang tua lupa padahal menangis itu merupakan salah satu bentuk ekspresi dari anak yang tidak bisa disampaikan kepada orang tua dan hanya bisa dikeluarkan melalui emosi menangis. Selain itu, kesibukan orang tua dan keterbatasan fasilitas, misalnya teknologi, ini juga membatasi anak untuk bebas dalam belajar. Seperti tidak semua anak memiliki buku-buku yang sesuai untuk perkembangan anak. Tidak semua anak memiliki mainan-mainan yang sifatnya edukatif atau mungkin bisa dikatakan mahal, katakanlah seperti itu. Padahal sebenarnya bentuk-bentuk mainan edukatif itu bisa kita ciptakan sendiri, bisa kita buat sendiri. Dan padahal Bapak Ibu, kebebasan dalam belajar oleh anak ini adalah bebas ketika anak dalam bermain. Freedom learning-nya anak itu adalah ketika anak bebas dalam bermain. Jadi memberikan kebebasan kepada anak untuk belajar
sesuai dengan yang diminati, sesuai dengan cara yang mereka sesuai dengan cara yang mereka sukai. Seperti yang diratasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1990 bahwa bermain adalah hak anak. Jadi ketika anak-anak sedang bermain, berarti dia sedang belajar. Jangan lupa dengan hal itu ya, Bapak Ibu nggih. Makanya jadi biarkan aku belajar dengan caraku sendiri. Itu kalau kata anak saya, aku mau belajar dengan caraku sendiri. I love you, Mom, kalau kata anak saya seperti itu. Nah, dari kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan sebuah metode yang sudah sangat terkenal dan saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu metode yang sering dipakai di sekolah-sekolah anak usia dini yang sangat ramah untuk dilakukan di rumah. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan tersebut dapat kita lakukan di rumah, apalagi pada masa pandemi seperti ini, yaitu metode Montessori. Metode Montessori ini adalah suatu metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan pada teori perkembangan anak yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori, seorang pendidik dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad 20. Metode ini diterapkan terutama di prasekolah dan sekolah dasar, walaupun ada juga penerapannya sampai jenjang menengah. Apa itu sih metode Montessori? Metode Montessori adalah metode pendidikan yang didasari pada aktivitas kesadaran diri sendiri, pembelajaran langsung, dan permainan kolaboratif. Kenapa? Kenapa kok saya memilih Montessori? Jadi yang paling utama adalah karena setiap anak terlahir dengan karakter kepribadian dan kecerdasan yang berbeda. Ada nggak yang mungkin anaknya yang punya anak usia dini dan dia bilang ketika kita menginginkan sesuatu atau kita lupa membandingkan dia dengan anak yang lain, dia bilang, aku beda, aku nggak sama dengan si A. Itu ketika anak sudah sadar bahwa dia sedang dibedakan, karena memang sebenarnya anak terlahir dengan karakter kepribadian dan kecerdasan yang berbeda. Kemudian, metode Montessori ini berpikiran atau berpendapat bahwa anak itu dapat belajar memperbaiki kesalahannya dan menilainya sendiri. Jadi dia tahu, anak itu tahu, dengan metode ini anak itu tahu, oh aku salah, oh aku seperti ini. Nah, kemudian anak menjadi bagian dari komunitas yang peduli dan dekat satu sama lain. Selanjutnya yaitu anak didukung menjadi individu yang aktif dalam mencari ilmu pengetahuan, karena ada esensi dari metode Montessori ini di mana sifatnya adalah anak selalu ingin belajar, karena pada dasarnya anak akan selalu ingin tahu, anak ingin selalu belajar. Nah, esensi-esensi yang ada dalam Montessori ini antara lain ialah pikiran yang mudah menyerap informasi atau absorbent mind. Absorbent mind ini di mana pikiran anak itu seperti sebuah spons yang ketika ditaruh di dalam sebuah air maka dia akan menyerap informasi. Ini terjadi pada usia 3-6 tahun. Jadi pada usia 3-6 tahun, seorang anak pada dasarnya mempunyai sifat yang mudah menyerap informasi. Pikiran yang secara tidak sadar menyerap informasi dari lingkungan, mempelajarinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian the conscious mind. The conscious mind ini adalah alam sadar. Jadi di mana pikiran sadar atau alam sadar ini anak pada usia 3-6 tahun ini masih mudah menyerap, tetapi kesadarannya mulai muncul.
kesadarannya mulai muncul sehingga dia bisa menolak apa yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dimaunya. Kemampuannya untuk berkata tidak itu sudah mulai ada pada tahap atau esensi the conscious mind. Kemudian esensi metode Montessori yang berikutnya adalah learning through play, di mana pada tahap ini anak belajar melalui bermain, melalui permainan. Jadi anak-anak itu belajar bermain sepanjang hari itu sama dengan belajar. Bahkan terkadang banyak orang yang berpikiran bahwa kegiatan Montessori ini hanya bermain-main saja. Padahal dalam kegiatan bermain tersebut, dia sedang belajar sesuatu. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak yang ingin belajar. Jadi, Montessori menyadari bahwa semua anak mempunyai motivasi pribadi untuk belajar. Dan Anda tidak dapat menghentikan mereka. Contohnya, rasa keingintahuan anak. Nah, anak yang suka nanya tadi, itu karena dia sebenarnya adalah pengen belajar. Akan lebih baik jika orang tua berusaha memahami bagaimana cara terbaik untuk merawat dan mengembangkan sikap positif pada hal-hal yang akan dipelajari oleh anak-anak pada tahap yang berbeda-beda dari pendidikannya. Kemudian stage of development. Jadi ada tahapan perkembangan yang ada dalam metode Montessori. Yang tahap pertama yaitu baru lahir sampai dengan usia 6 tahun. Kemudian tahap kedua dari usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Tahap 3 adalah 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Pada tahap lahir sampai usia 3 tahun, anak memiliki sesuatu yang disebut Montessori sebagai pikiran tidak sadar. Atau yang tadi kita sebut sebagai absorbent mind tadi, yang mudah menyerap informasi. Dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun, anak mengembangkan pikiran sadar. Tetapi pada usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun, Montessori menyebut metode ini sebagai metode peralihan budaya, di mana anak-anak mulai mengenal budaya, menyerap informasi dari budaya. Sedangkan pada tahap ketiga 12 sampai 18 tahun, periode perolehan kemandirian, di mana anak-anak sudah mulai belajar mandiri. Kemudian ada periode sensitif. Periode sensitif ini sensitivitas anak terhadap segala sesuatu yang ada di lingkungan, terhadap keteraturan, terhadap bahasa, berjalan kaki, kemudian aspek sosial kehidupan pada benda-benda kecil, juga melalui indera. Sensitif yang terakhir adalah sensitivitas terhadap esensi yang terakhir yaitu mendorong kemandirian. Jadi metode Montessori ini esensinya adalah mengajarkan kemandirian kepada anak. Kenapa? Karena semua yang dipelajari pada anak usia dini ialah tujuannya untuk kehidupan yang selanjutnya, yaitu kemandirian. Anak mampu, misalnya anak bisa mandi sendiri, anak mau makan sendiri, pakai baju sendiri, memakai sepatu sendiri. Ini adalah harapan-harapan yang ingin dicapai dalam sebuah pendidikan dengan metode Montessori ini. Nah, yang berikutnya, apa saja sih yang diajarkan di Montessori? Kenapa dia populer sekali dan masih efektif sampai saat ini, padahal sudah beratus tahun? Karena metode Montessori ini menyentuh semua aspek yang ada di dalam anak. Apa saja? Yang pertama, practical life. Practical life ini karena semua pembelajaran anak bertujuan untuk menghadapi dunia nyata. Maka
itu penting. Semua dimulai dari cara berjalan, cara buka tutup pintu, menyapu, dan lain sebagainya, menyendok, makan sendiri, dan sebagainya. Itu semuanya berhubungan dengan kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, bahasa atau language. Karena yang dipelajari dalam bahasa itu menyakup banyak hal, tidak hanya bahasa atau bicara atau membaca, tetapi termasuk menulis, mengenal warna, kemudian mengenal angka, membaca, dan lain-lain. Kemudian sensori, di sini anak dilatih untuk mengembangkan semua yang ada pada panca indera yang dia miliki dengan berbagai varian sensori yang ada di sekitar mereka. Yang keempat adalah matematik. Matematik ini bukan berarti anak diajarkan matematika sehingga anak pandai dalam hal matematika, tetapi paling tidak anak mengenal konsep angka sehingga mereka bisa menerapkan konsep angka itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah culture. Culture di sini adalah seperti halnya budaya di mana kita belajar apa saja yang ada di lingkungan kita. Misalnya hewan yang ada di sekitar rumah kita apa, kemudian matahari itu fungsinya apa, dan lain sebagainya. Kemudian histori. Histori ini bisa kita kenakan seperti hanya pengenalan waktu kepada anak, bagaimana mengenal jam, siang itu seperti apa, malam itu seperti apa, kalau pagi itu kita ngapain aja, kalau hujan, bagaimana kalau cuaca panas. Nah, ini yang kita pelajari dalam aspek culture. Dalam kegiatan belajar menggunakan metode Montessori, ada prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya. Atau prinsip belajar ala Montessori itu antara lain adalah maaf, kepencet. Follow the child. Jadi follow the child itu prinsipnya dalam pelajaran ala Montessori ini adalah kita harus mengikuti kemauannya anak. Jadi belajar apa anak pada hari ini tuh mau belajar apa, itu harus kita ikuti. Kemudian biarkan anak memiliki kebebasan bereksplorasi apapun, baik indoor maupun outdoor, selama kegiatan belajar atau bereksplorasi tersebut tidak membahayakan anak, juga tidak mengganggu orang lain. Hands on. Yang ketiga adalah hands on. Hands on ini prinsip belajar di mana diusahakan anak itu melakukan semuanya itu dengan tangannya sendiri. Jadi jangan bentar-bentar dibantu, tetapi biarkan mereka melaksanakannya sendiri. Kemudian dengan belajar metode ala Montessori ini biasanya menggunakan alat-alat yang berukuran kecil. Kenapa kok alat-alat berukuran kecil? Alat berukuran kecil ini maksudnya ialah alat-alat yang sesuai dengan ukuran atau porsi tubuh si anak. Jadi misalnya meletakkan lemari baju itu juga dibuat kecil. Jangan pakai lemari baju yang tinggi atau paling enggak ditaruh di baju-baju anak, ditaruh di bagian bawah sehingga anak juga bisa mengambil atau mandiri dalam mengambil pakaian ataupun memakai baju. Yang berikutnya adalah jangan pernah mengganggu proses bermain dan belajar anak. Mengganggu di sini maksudnya adalah jangan memberikan interupsi ketika anak sedang belajar atau sedang bermain. Kalau belajarnya anak adalah bermain. Jadi kalau mereka sedang bermain, jangan diinterupsi kalau ada kesalahan, tetapi biarkan anak belajar terlebih dahulu prosesnya sehingga dia tahu bagaimana atau di mana letak kesalahannya. Buat lingkungan semenarik mungkin. Jadi lingkungannya dibuat semenarik mungkin, dibuat lingkungan yang ramah akan anak. Demonstrasikan suatu aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak. Jadi sebelum memberikan tugas kepada anak, berikan contoh terlebih dahulu orang tua kepada anak apa yang harus dilakukan. Kemudian anak akan mengikuti seperti apa yang dikerjakan. Kemudian sistem pembelajaran Montessori
ada lebah ya ini di sini. Sistem pembelajaran Montessori adalah child center. Child center ini jadi berpusat kepada anak. Jadi fokusnya adalah kepada anak. Nah, dengan prinsip belajar ala Montessori ini tentunya orang tua mempunyai tugas, orang tua mempunyai peran baru yang penting yang dapat membantu bagaimana terlaksananya pembelajaran dengan metode Montessori. Yang pertama, mengembangkan kapasitas. Jadi mengkapasitas intelektual. Mengembangkan kapasitas intelektual ini meliputi kesempatan anak untuk aktif. Jadi bebaskan anak untuk aktif. Aktif dalam artian mau melakukan apa. Kemudian kenali periode sensitivitas. Periode sensitif yang tadi sensitif terhadap lingkungan, sensitif terhadap benda kecil dan lain sebagainya. Kemudian kenali pentingnya motivasi. Jadi tiap anak itu sebenarnya mempunyai keinginan untuk belajar, di mana anak tidak perlu dimotivasi secara ekstrinsik untuk belajar, karena sebenarnya dorongan yang cukup dari orang tua, dari kita, dorongan cukup dari kita itu akan menjadikan motivasi intrinsik anak untuk belajar itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi jika dibiarkan sendiri, anak itu akan spontan melakukan sesuatu yang menurutnya menarik sesuai dengan minatnya. Jadi kita tidak perlu memberikan iming-iming, sebenarnya tidak perlu memberikan iming-iming untuk ayo belajar, nanti tak kasih permen, nanti ini, nanti itu. Nah, justru ini akan membuat anak menjadi seorang anak yang pamrih. Karena sebenarnya motivasi itu akan muncul dengan sendirinya ketika orang tua menciptakan lingkungan yang menarik atau yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak. Kemudian membantu penyesuaian dalam sosial dan emosi. Nah, peran orang tua dalam proses sosialisasi ini adalah diwujudkan dengan jangan terlalu posesif atau berlebihan dalam melindungi anak. Jadi ada yang beberapa orang tua yang kadang, oh begini tidak boleh, begitu tidak boleh. Jadi nanti anaknya nyanyi, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, begitu ya. Jadi jangan terlalu posesif atau berlebihan dalam melindungi anak. Karena ini akan mematikan hasrat anak untuk mencoba. Jadi nanti ini nggak boleh, itu nggak boleh, aku nggak mau nyoba. Jadinya anaknya seperti itu. Kemudian jangan terlalu menuntut anak untuk menunjukkan perhatian atau afeksi. Jadi biarkan saja anak yang mencari tahu atau meminta perhatian itu biarkan saja secara natural. Kemudian jangan menegakkan aturan secara otoriter. Nah, jangan menegakkan aturan secara otoriter. Aturan secara otoriter ini akan membuat anak Anda itu menjadi penakut dan tidak asertif. Jadi anak itu jadi takut dan tidak asertif. Jadi kelihatannya sopan, padahal sebenarnya anak itu sedang tertekan, sedang terpaksa melakukan sesuatu. Dia akan terbiasa untuk menahan dan menarik diri. Atau sebaliknya, dia akan memberontak, menjadi agresif atau nakal. Kemudian jangan juga terlalu longgar atau membiarkan anak. Sikap yang terlalu permisif menghasilkan anak yang sering mengalami perubahan mood. Nah, perubahan mood ini misalnya dari percaya diri menjadi rendah diri, serta tidak bisa atau kesulitan dalam mengembangkan kontrol emosi dirinya. Jadi usahakan bersikap demokratis dengan melibatkan anak dalam mengambil sebuah keputusan dan memberinya kesempatan menyatakan pandangannya. Tetapi orang tua tetap harus memberikan penjelasan mengenai batasan-batasan yang harus diterapkan. Kemudian yang peran orang tua yang berikutnya yaitu adalah mendukung anak dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh anak. Ya, ini yang sangat poin ini. Jadi mendukung anak dengan memfasilitasi. Kalau saya mencirikan ada rumah impian yang ramah anak, di mana yang pertama, rumah sebaiknya memiliki ruang terbuka.
ruang terbuka di ini jadi ventilasinya cukup, pencahayaan cukup, sehingga kesehatan terhadap anak itu masih dapat diperhatikan. Kemudian hindari barang-barang yang mudah pecah ada di sekitar anak atau mudah dijangkau. Jadi yang suka mengkoleksi kristal, yang suka mengkoleksi hiasan-hiasan pajang yang mungkin mudah pecah, sebaiknya dihindarkan atau disimpan di tempat yang aman yang jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian hindari juga barang-barang yang berujung runcing, karena tentu itu akan membahayakan anak. Kemudian gunakan material lembut sebagai alas. Material lembut atau material sebagai alas ini selain sebagai pengaman ketika anak mungkin bisa saja terjatuh, juga sebagai batasan anak dalam memperoleh wilayah. Jadi, oh, batasan wilayah saya untuk bermain itu di sini, hanya di alas ini saja. Tidak boleh melebihi alas ini, sehingga anak belajar disiplin. Kemudian menyediakan ruangan untuk berkarya. Ruangan untuk karya anak itu misalnya kita bisa menyediakan kalau di sekolah seperti mading mungkin, atau sebuah papan atau sebuah ruangan di satu sisi dinding di mana anak nanti di situ bisa menempelkan atau memajang semua hasil karya yang sudah dia buat. Itu adalah bentuk apresiasi atas karya yang dibuat oleh anak. Kemudian pastikan barang-barang anak atau barang-barang yang kemungkinan akan sering diambil oleh anak ini adalah barang-barang yang mudah dijangkau. Jadi barang-barang anak itu mudah dijangkau. Misalnya meletakkan buku-buku yang mudah dijangkau seperti ini. Jadi buku-bukunya diletakkan di bawah. Nah, seperti ini buku diletakkan di bawah, mainan di bawah, walaupun di rak-rak, tetapi raknya ini bisa dijangkau oleh anak, mudah untuk dijangkau oleh anak. Hal ini membuat anak mudah menyampaikan, oh saat ini aku ingin belajar ini loh Bun, saat ini aku pengen baca ini, aku ingin main ini. Nah, nanti konsep belajarnya bisa kita masukkan dalam kegiatan bermain ataupun membaca tersebut. Misalkan meletakkan baju juga letakkan pada posisi yang mudah dijangkau oleh anak, sehingga anak dapat mengekspresikan melalui baju itu mana hari itu baju yang ingin dia pakai. Jadi ukuran-ukurannya itu barang-barangnya dibuat sesuai dengan ukuran tubuh anak, karena ini akan lebih memudahkan anak dalam belajar. Rumah yang ramah anak akan membantu anak dalam belajar sesuatu, sehingga orang tua dapat dengan mudah mengetahui anak tersebut sedang ingin belajar apa. Nah, sekarang berada di tahap kegiatan apa saja sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah dengan metode Montessori ini, yang padahal kegiatannya ini bermain, tetapi banyak hal yang dipelajari dari tersebut. Contohnya yang pertama, memindahkan makaroni. Nggak harus makaroni sih sebenarnya, benda apapun. Bisa pom-pom, bisa makaroni, bisa kacang. Apa aja yang ada di rumah itu bisa kita gunakan untuk melatih problem solving. Juga bisa juga untuk memfasilitasi matematika dasar atau belajar berhitung. Kemudian misalnya permainan lain yaitu memandikan boneka. Jadi pakai boneka-boneka yang ada di rumah. Pasti biasanya kalau anak perempuan punya boneka. Bahkan anak laki-laki pun kadang juga ada yang suka dengan boneka ya. Nah, aktivitas memandikan bayi ini mengajak anak untuk mengenal anggota tubuh, misalnya kemudian mengenalkan kebiasaan mandi, urutannya mandi itu apa aja. Nah, ini bisa kita kenalkan melalui kegiatan permainan memandikan boneka. Kemudian mengenal tekstur, bisa kita gunakan permainan
mengenal perbedaan kain dan bahan. Jadi kita sediakan kain-kain perca beraneka bahan, kemudian kita gunting, kita tempel di sebuah kertas atau di sebuah papan. Nah, ini tuh bisa melatih sensori anak, terutama indera peraba. Juga bisa juga untuk melatih warna juga bisa. Tetapi Montessori ini satu kegiatan digunakan untuk fokus pada untuk mempelajari satu tujuan aja. Jadi kalau memang hari ini fokusnya adalah menggunakan kain ini hanya untuk melatih sensori anak. Jadi ya hanya fokuskan aja pada melatih sensori anak. Jangan dicampur dengan sambil sekalian mengenalkan warna. Tetapi fokus tetap pada satu, yaitu melatih sensori anak. Kemudian bermain dengan jepitan baju. Jepitan baju itu kan ada banyak tuh. Di rumah itu kan juga banyak pastinya orang tua punya ya yang bisa dipakai. Nah, jepitan baju ini bisa kita jepitkan sesuai warnanya dengan warna yang misalnya kita bikin kertas warna merah. Nah, nanti jepitan baju warna merah anak diminta untuk menjepitkan jepitan baju warna merah itu ke kertas yang warna merah, kemudian warna kuning. Nah, ini bisa untuk melatih koordinasi mata, tangan, belajar warna, bahkan bisa juga untuk matematika jepitan baju itu. Jadi misalnya tulis angka 4, nanti anak diminta untuk menjepitkan 4 buah sambil menghitung. Perlu diingat dalam metode Montessori ini, atau pembelajaran dengan metode ini tuh lebih diutamakan konkret dulu baru ke abstraknya. Jadi misalnya mau mengenalkan angka 4 itu berarti jejerkan atau urutkan 4 buah angka, 4 buah benda sehingga jumlahnya ada 4. Baru tulis lambangnya atau simbolnya. Oh, ini 1, 2, 3, 4. Oh, angka 4 seperti ini. Contohnya seperti itu. Nah, permainan beberapa berikutnya antara lain memindahkan spons, memindahkan air dengan spons. Memindahkan air dengan spons ini prinsipnya hampir sama dengan esensinya dari Montessori tadi. Jadi mudah menyerap ya spons itu. Jadi ini kegiatan ini memiliki manfaat seperti halnya problem solving. Jadi anak berusaha mengarahkan spons supaya airnya tidak tumpah. Jadi bagaimana caranya? Ini bagian dari problem solving. Kemudian bermanfaat untuk mengasah fine motor skill-nya, di mana aja untuk memindahkan air dari satu wadah ke wadah yang lain dengan spons. Dengan meremas sponsnya itu merupakan kegiatan fine motor skill atau motorik halus anak. Kemudian mengajarkan kemandirian. Jadi ajak anak membersihkan bersama jika ada air yang tumpah berceceran, ayo diajak, ayo kita bereskan bersama. Nah, ini melatih kemandirian. Bisa juga pengenalan warna, misalnya dengan memberi warna pada airnya. Kemudian mengendahkan air dengan suntikan. Suntukan ya ini tulisannya. Suntikan ya Bapak Ibu nggih. Jadi ini hampir sama dengan kegiatan memindahkan air dengan spons, tetapi yang perlu diingat hilangkan dulu jarumnya ya. Jadi buat suntikan ini menjadi aman terlebih dahulu. Kemudian kegiatan mengayak tepung. Nah, kegiatan mengayak tepung ini juga termasuk kegiatan untuk mengasah fine motor skill, kemandirian, juga imajinasi. Jadi imajinasi di sini anak mungkin dengan tepung yang diayak ini seolah-olah dia sedang berjualan atau seolah-olah dia sedang membuat kue ataupun yang lainnya. Kemudian memotong. Nah, ini memotong ini adalah peningkatan bisa warna, bisa motorik halus, juga bisa kemandirian. Mengulek garam. Nah, kan ada itu yang jual
cowek yang kecil, apa bahasanya, cobek yang kecil-kecil yang biasanya dijual itu kemainan. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk anak belajar. Karena dari sini juga motorik halus anak terasah, kemudian imajinasinya juga diasah, jadi dia pura-pura jadi penjual gado-gado, penjual rujak, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga tes, kita menggunakan kan garam. Nanti anak diminta mencicipi garamnya rasanya apa, sekaligus memperkenalkan bahwa rasa garam itu asin. Kemudian whisking, whisking itu pengocok, jadi air, wadah, pakai whisking, kemudian ditambahin sabun cuci piring. Nah, ketika dikocok itu kan akan keluar berbusa. Nah, kegiatan mengocok ini juga mengasah motorik halus anak. Kemudian mengenalkan bubble atau gelembung-gelembung yang muncul akibat whisking dari air yang dicampur dengan air sabun tersebut. Kemudian biasanya kan banyak cipratan-cipratan yang habis hasil dari kocokan tadi tumpah. Nah, anak diajak untuk membereskan. Nah, output yang itu tadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah yang kelihatannya bermain, padahal sebenarnya adalah belajar. Sekarang kita mau bahas berkaitan dengan output yang dididik dengan metode Montessori. Jadi anak yang dididik menggunakan metode Montessori ini, anak menjadi lebih disiplin, mematuhi peraturan, kemudian mereka jadi anak yang percaya diri, dan tahu apa yang mereka minati dari kecil. Karena diberikan kesempatan atau kebebasan untuk memilih apa yang dia pelajari dan apa yang dia mau. Mereka juga menjadi orang yang menghargai proses, karena metode ini sangat menghargai prosesnya. Sehingga dia akan menjadi orang atau menjadi anak nantinya yang mereka akan cepat bangkit kembali ketika mengalami sebuah kegagalan. Mereka juga akan menjadi anak yang mencintai sekitarnya, sayang binatang, sayang lingkungan, karena kita sudah menanamkan dari kecil konsep culture itu tadi, esensi dari culture tadi. Selain itu, output yang dimiliki adalah sifat jujur, dapat percaya dan cerdas. Ini seperti sifat baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga dapat menambah wacana baru bagi Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda untuk bagaimana belajar di rumah dengan tetap mendapatkan kemerdekaan untuk anak, kebebasan untuk anak untuk ingin belajar apa. Jadi yang bagi anak-anak merdeka yaitu adalah belajar dengan cara bermain itu tadi. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.